Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya bersama dengan saya Evangelis Philituuk di channel Dikayo Sune. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe karena channel ini secara konsisten membicarakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ayat-ayat yang disalahgunakan atau ayat-ayat yang disalah tafsirkan oleh para oknum-oknum yang mengaku mendapat karunia melakukan mujizat. Dan kita akan melihat ayat-ayat ini satu persatu. Ayat pertama yang sering dipakai oleh para pembuat mujizat di akhir zaman atau pembuat mujizat palsu adalah di dalam Markus 16 ayat 14 sampai 20. Saya baca, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi orang-orang yang pelaku pembuat mujizat di akhir zaman atau mujizat palsu, mereka meyakini bahwa setiap orang percaya akan diberi kuasa, katanya, untuk melakukan mujizat. Dan keyakinan ini telah menyebabkan banyak pengkhotbah yang mati dipatuk ular ketika mereka mempertunjukkan keyakinan mereka. Padahal coba cermati, di ayat 14 dikatakan bahwa para rasul tidak percaya kepada kebangkitannya, dan Tuhan perintahkan mereka untuk pergi beritakan tentang kebangkitannya, yaitu Injil, dan orang yang percaya pada pemberitaan itu akan diselamatkan. Kemudian Tuhan berkata kepada bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Sesungguhnya pihak yang dimaksudkan yang percaya di sini ialah para rasul yang tadinya tidak percaya. Dan kata menyertai hanya bisa cocok untuk yang pergi, bukan untuk mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa setiap orang percaya tidak akan mati saat digigit ular berbisa. Tuhan tidak mungkin menjanjikan keuntungan fisik. Digigit ular berbisa tidak mati, bahkan meletakkan tangan ke setiap orang yang sakit akan sembuh. Jika hal ini dijanjikan, maka orang-orang yang tadinya minta kekebalan di dukun akan berpindah ke gereja. Daripada belajar di kedokteran bertahun-tahun, lebih baik menjadi Kristen dan tinggal meletakkan tangan di atas orang sakit. Ini sangat tidak masuk akal, dan kesalahan penafsiran telah menyebabkan banyak tindakan yang memalukan kekristenan. Seandainya ayat-ayat di Markus 16 ini masih belum jelas, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kuasa melakukan mujizat adalah bukti kerasulan. 2 Korintus pasalnya yang kedua 12 ayatnya yang ke-12 firman Tuhan berkata, jadi segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jadi Tuhan berikan kepada para rasul sebagai bukti kerasulan untuk meyakinkan manusia bahwa Tuhan sedang memakai mereka menyampaikan firman-Nya. Ajaran lisan mereka adalah firman Tuhan, dan tulisan mereka akan menjadi firman Tuhan untuk turun-temurun. Jadi jelas
bahwa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam Markus 16 yang mendapat kuasa di situ, bisa minum racun, bisa tidak mati, dan kena patok ular tidak mati, itu mengacu kepada rasul, bukan kepada semua orang percaya. Ayat kedua yang sering salah ditafsirkan oleh para pengejar mujizat dan pengejar karunia-karunia roh di akhir zaman adalah di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Saya baca, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ini adalah ayat yang kedua. Kita mesti ingat bahwa satu hal penting yang perlu diketahui ialah surat Korintus ini ditulis di sekitar tahun 50-an Masehi, di saat pewahyuan sedang gencar-gencar diturunkan untuk menuntun jemaat mula-mula yang sedang berpindah dari sistem ibadah simbolistik perjanjian lama kepada ibadah hakikat perjanjian baru. Alkitab belum selesai ditulis, sehingga jemaat perjanjian baru sangat memerlukan petunjuk dari Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mendorong jemaat untuk mendapatkan karunia bernubuat, karena itu berfungsi membangun jemaat dan bukan karunia bahasa lidah yang sifatnya membangun diri sendiri. Ada sebagian orang Kristen yang membaca perikop 1 Korintus 12 ini langsung mengklaim bahwa orang Kristen atau jemaat harus ada karunia tersebut. Padahal Rasul Paulus katakan roh memberikan kepada jemaat sama sekali tidak berarti setiap jemaat akan dapat karunia kuasa mengadakan mujizat. Bayangkan kalau setiap anggota jemaat diberi kuasa mengadakan mujizat, maka gereja akan jadi tempat pertunjukan mujizat dan tidak akan ada orang sakit di kota di mana orang Kristen. Jadi pertama, kita harus pahami bahwa perikop ini menyatakan secara umum bahwa Tuhan memberikan karunia kepada jemaat untuk memajukan jemaat. Tidak dikatakan setiap anggota jemaat pasti dapat karunia, dan tentu ayat-ayat di sini tidak boleh bertentangan dengan ayat lain. Misalnya 2 Korintus 12 ayat 12 bahwa kuasa melakukan mujizat hanya diberikan kepada rasul, dan rasul-rasul juga adalah anggota jemaat, bahkan mereka adalah fondasi dari jemaat. Yang kedua, perikop ayat tersebut berbicara dalam situasi saat ini, yaitu situasi saat itu, yaitu tahun 50-an, yang memang proses pewahyuan sedang gencar-gencarnya diturunkan. Pada saat itu tentu ada jemaat yang diberi karunia bernubuat ketika ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan, tetapi tidak ada janji bahwa semua karunia roh akan tetap diberikan selama-lamanya. Sekitar antara tahun 95 sampai dengan 98 Masehi, Tuhan menurunkan wahyu kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan dia adalah rasul terakhir yang masih hidup. Setelah menuliskan kitab Wahyu, Rasul Yohanes meninggal, yang berarti tidak ada Rasul Kristus lagi sesudah itu. Jemaat masa itu mengumpulkan semua tulisan rasul karena meyakini bahwa tulisan rasul adalah firman Tuhan sebagaimana tanda penyertaan Tuhan yang jelas melalui karunia melakukan mujizat yang diberikan kepada mereka. Jemaat mula-mula diberikan hikmat untuk menjadikan rasul sebagai patokan kebenaran dan hanya mengumpulkan tulisan yang ditulis dan direstui rasul dan memperlakukannya sebagai firman Tuhan. Sesudah rasul-rasul tidak ada,
Akhirnya muncul banyak tulisan yang mengatasnamakan rasul, tetapi karena ketika rasul yang dipakai namanya masih hidup, tulisan itu justru tidak ada dan tidak pernah disinggung. Maka oleh jemaat awal tulisan-tulisan itu tidak diterima sebagai firman Tuhan. Intinya karunia bernubuat yang disebut dalam 1 Korintus 12 itu berhenti setelah tidak ada rasul lagi yang bisa memberi approve bahwa nubuatan itu benar dari Tuhan dan bukan tipu muslihat iblis. Ayat ketiga yang sering disalah tafsirkan oleh para pembuat mujizat palsu di akhir zaman dan para pengejar karunia nubuat dan lain-lain di akhir zaman adalah di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Firman Tuhan berkata, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas." Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, sebagian orang Kristen ngotot bahwa mujizat harus terjadi sekarang lewat karunia-karunia mujizat dari oknum-oknum tertentu, dan orang-orang Kristen ramai-ramai bernubuat. Bahkan mereka bukan mengutip kitab Yoel, melainkan mengutip kitab Kisah Para Rasul, yaitu kutipan Petrus yang diambil dari Yoel. Banyak di antara mereka bahkan salah baca serta meyakini bahwa Petrus bernubuat ke depan, padahal Petrus berkata bahwa mereka sedang menggenapkan nubuatan Yoel dan dia mengutip kitab Yoel. Jadi pada masa kini mereka ramai-ramai bernubuat, mengejar mujizat. Alasan mereka adalah mau menggenapi nubuatan Nabi Yoel. Apakah bisa benar bahwa Tuhan terus turunkan wahyu setelah Alkitab selesai ditulis? Sesungguhnya kunci permasalahannya ialah di kata Tuhan, yang hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Kapan hari tersebut dalam nubuatan Nabi Yoel? Tentu kita harus memakai ayat Alkitab lain untuk memastikan makna sebuah ayat Alkitab. Kitab Yoel, kata Nabi Yoel, hari yang dahsyat itu ialah hari keselamatan. Dan kata Maleaki 4 ayatnya yang kelima, itu adalah hari Elia dan Yehova datang. Kemudian kita dapatkan keterangan Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya Yohanes Pembaptis itulah Elia. Jika orang-orang Yahudi mau menerimanya sesuai dengan Matius 14 ayatnya yang ke-14, berarti menurut Tuhan Yesus hari dahsyat yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel adalah hari Yohanes muncul dan mengumumkan Injil. Seandainya bangsa Israel menyambut Elia dan Yesus setelah pemberitaan oleh 70 murid yang diutus, maka berarti kerajaan 1000 tahun akan segera ditegakkan, atau kerajaan Daud. Jelas Yesus Kristus anak Daud akan ditangkap pasukan Roma dan disalibkan, dan bangsa Yahudi akan dianiaya selama 7 tahun di masa tribulasi. Dan di puncak penganiayaan Yesus akan datang dengan segenap malaikat untuk mempersiapkan kerajaan 1000 tahun. Namun bukan itu yang terjadi, melainkan Kristus ditolak bangsa Yahudi, sehingga terjadi penyaliban atas desakan orang Yahudi. Dan sesudah kebangkitannya, setelah kenaikannya, Roh Kudus yang dijanjikan di kitab Yoel dan Yeremia dicurahkan hanya untuk orang-orang yang percaya saja. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta, dan mereka berbahasa lidah, serta di kemudian hari banyak yang bernubuat dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang mungkin
sengaja menuduh mereka mabuk. Oleh sebab itu Petrus berkata bahwa mereka bukan mabuk, melainkan sedang menggenapi nubuatan Nabi Yoel. Jadi, karena bangsa Yahudi tidak menyambut Elia dan tidak menyambut Allah Jehovah, yaitu Yesus Kristus, maka pendirian kerajaan anak Daud atau kerajaan 1000 tahun ditunda, dan kesempatan untuk bangsa non-Yahudi masuk dibuka hingga jumlah penuh. Baca Roma 11 ayatnya yang ke-25. Sebagian isi nubuatan Yoel seperti matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi darah, belum digenapi dan akan digenapi pada saat akhir masa tribulasi bangsa Yahudi. Dan ini merupakan waktu di mana penggenapan itu akan terjadi. Dan tentu itu akan terjadi setelah jemaat diangkat di masa rapture. Setelah diangkat akan masuk kepada masa tribulasi. Hal yang bikin kacau ialah gara-gara sebagian nubuatan belum digenapi, menyebabkan sebagian orang Kristen tidak paham tentang pengalihan dari plan A ke plan B dengan perpanjangan waktu untuk bangsa non-Yahudi masuk, menyebabkan mereka malahan mengira bahwa seluruh nubuatan Yoel belum digenapi. Kekacauan konsep ini menyebabkan mereka sekarang menggebu-gebu menantikan penggenapan turunnya Roh Kudus dan ramai bernubuat, padahal Roh Kudus sudah turun dan pewahyuan sudah ditutup sampai Wahyu 22 ayatnya yang ke-21. Dalam kondisi kacau begini tentu iblis memancing di air keruh keuntungan sebanyak-banyaknya. Siapapun yang tidak berhikmat dan tidak berwaspada pasti akan menjadi korban. Kemudian ayat yang keempat yang sering dipakai oleh para pembuat mujizat palsu di akhir zaman adalah di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-14. Di situ firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya." Jadi ayat ini juga sering disalah tafsirkan oleh para pembuat mujizat palsu di akhir zaman. Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa berdasarkan ayat ini Yesus menyembuhkan orang buta, maka dia juga bisa menyembuhkan orang buta, atau bisa membuat biji mata bagi orang yang sudah tidak ada biji matanya dengan satu kalimat. Kalau tidak berhasil, biasanya dia mencari ayat lain untuk alasan, yaitu imannya belum sebesar biji sesawi. Padahal coba perhatikan, Yesus Kristus bicara tentang pekerjaan, bukan kuasa. Pekerjaan Tuhan ialah menyelamatkan manusia berdosa. Lukas 19 ayat yang ke-10, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Semua mujizat yang dilakukannya itu merupakan permintaannya kepada Bapa agar orang menjadi percaya bahwa dialah yang diutus oleh Bapa sebagai Mesias. Yohanes 11 ayatnya yang ke-42. Kalau kita pun meminta supaya melalui kita mujizat terjadi, itu agar apa? Apakah kita juga meminta supaya orang percaya bahwa kita orang yang diutus Allah? Mau jadi juru selamat juga kita? Maksud Tuhan itu pekerjaan, bukan kuasa. Orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, yang sungguh-sungguh menekuni firman Tuhan, akan berkhotbah lebih banyak, lebih lama. Dia akan menginjil lebih banyak orang, mengadakan seminar lebih banyak kali, akan menginjil ke wilayah-wilayah yang lebih luas dan kepada lebih banyak orang lagi. Tetapi orang-orang yang dipicu oleh Lucifer malahan berpikir, "Aha, katanya saya akan bikin lebih banyak mujizat dan yang lebih hebat. Dan kalau imanku sebesar biji sesawi, saya akan pindahkan gunung Sinabung dan gunung Agung ke pulau-pulau yang kosong." Padahal maksud Tuhan tentang iman sebesar biji sesawi itu karena murid-muridnya dan saksi Yehova tidak percaya bahwa dia adalah Allah Yehova yang sedang menjadi manusia. Seandainya pada saat dia sedang berdiri di depan mereka
dan mereka percaya atau beriman Dia yang menciptakan gunung-gunung, pulau, bahkan planet dan galaksi, dan memintanya pindahkan gunung, maka Ia akan melakukannya untuk mereka. Tuhan sama sekali tidak bermaksud bahwa orang Kristen sepanjang masa kalau sudah punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Jadi jangan salah tafsirkan ayat, jangan salah tafsirkan ayat-ayat firman Tuhan, karena konsekuensinya adalah kesesatan. Tafsirlah ayat Alkitab dengan benar, karena kalau salah bisa menyesatkan diri sendiri dan bisa menyesatkan banyak orang yang lain. Salam Maranatha.